Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Keisha Almira dari Psikologi 24 UAI dengan NIM 0603524069. Pada video ini akan menjelaskan tentang Socrates. Socrates atau Socrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang cara hidup, karakter, dan pemikirannya memiliki pengaruh mendalam pada zaman klasik dan filosofi barat. Dia digambarkan dalam karya-karya ini sebagai seorang pria yang memiliki wawasan besar, integritas, penguasaan diri, dan keterampilan berargumentasi. Dampak hidupnya semakin besar karena hidupnya berakhir, yang pada usia 70 tahun ia diadili atas tuduhan tidak berbakti dan dijatuhi hukuman mati dengan racun oleh pemerintah saat itu. Jadi dia itu karena melawan agama yang ada saat itu, makanya dia bisa dihukum mati. Beliau lahir sekitar 470 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Kehidupan Socrates tercatat hanya melalui beberapa sumber. Yang pertama adalah dialog Plato, yang kedua adalah dialog Xenophon, dan juga drama-drama Aristophanes. Socrates adalah putra Sophronicus, seorang tukang batu dan pemahat Athena, dan Venere, seorang bidan. Karena ia bukan dari keluarga bangsawan, kemungkinan ia menerima pendidikan dasar Yunani. Ia mempelajari musik, akrobatik, dan bahasa di masa kecilnya, dan kemudian Socrates secara mendalam mengikuti ajaran dan panggilan ayahnya sebagai seorang seniman. Orang zaman dahulu tuh dulu percaya bahwa Socrates itu salah satu pengrajin yang sebetulnya sangat luar biasa. Untuk waktu yang lama, Socrates hidup dengan normal. Dia jadi pengrajin sehari-hari aja. Sampai ketika ia memasuki usia parubaya, temannya Socrates, Xenophon, bertanya kepada orakel terkenal yaitu Delphi. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang lebih bijaksana daripada Socrates? Dan yang dijawab oleh orakel tersebut, tidak ada. Kebingungan oleh jawaban ini membuat ia berharap dapat membuktikan orakel ini salah. Socrates mulai menginterogasi orang-orang yang dianggap bijaksana menurut penilaian mereka sendiri dan orang lain. Ia menemukan, walaupun kecewa, bahwa orang-orang yang reputasinya paling tinggi dalam kebijaksanaan hampir tidak memilikinya, sementara yang lain yang dianggap rendah sebagai orang biasa jauh lebih cerdas. Salah satu dampak dari Socrates adalah teori metode Socrates. Metode Socrates, yang juga dikenal sebagai metode Elenchas atau depak Sokratis, adalah bentuk dialog argumentatif antar individu yang berdasarkan kepada tanya jawab. Metode Socrates dimulai dengan keyakinan yang umum yang dipegang dan diperiksa melalui pertanyaan untuk menentukan konsistensi internal dan koherensinya dengan keyakinan lain, sehingga membawa orang-orang lebih dekat kepada kebenaran. Cara Socrates ini sangat spesifik. Socrates menggambarkan dirinya bukan sebagai guru, tapi seorang penyelidik yang tidak tahu, dan rangkaian pertanyaan yang ia diajukan itu dirancang untuk menunjukkan bahwa pertanyaan utama yang ia tujukan, yaitu misalnya apa itu kesolehan, adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang memadai dari lawan bicaranya. Biasanya lawan bicara itu bisa dipandu melalui serangkaian pertanyaan tambahan untuk menyadari bahwa ia harus menarik kembali jawaban yang awal diberikan kepada Socrates, karena jawaban tersebut bertentangan dengan jawaban lain yang telah ia berikan. Hippocrates Asclepiades, juga dipanggil Hippocrates, digelari sebagai Father of Clinical Medicine. Diperkirakan lahir pada abad 5 sebelum Masehi. Ia diketahui orang-orang tidak hanya sebagai dokter yang sangat berkualitas, namun juga seorang pengajar yang kualitasnya sama bagusnya. Beliau dihormati atas etika-etika medisnya, terutama Hippocratic Oath. Isi dari sumpah ini adalah janji sumpah seorang dokter
untuk selalu melakukan yang terbaik untuk pasiennya dan memiliki moral yang tinggi saat mengurusi pasiennya. Ide-ide Hippocrates ini bermulai dari kepercayaannya bahwa penyakit itu tidak berasal dari kutukan pada para tuhan, tetapi Hippocrates Asclepiades. Ide-ide Hippocrates ini bermulai dari kepercayaannya bahwa penyakit itu tidak berasal dari kutukan pada para tuhan, tetapi ia melakukan observasi secara saintifik kepada pasien-pasiennya dengan penuh perhatian. Ia biasanya mencatat kondisi pasiennya secara detail. Dari observasi tersebut, ia membuat teori 4 humoralisme. Teori ini terdiri dari darah, empedu kuning, empedu hitam, dan dahak. Ini adalah kepercayaan Hippocrates atas cairan yang ada dalam manusia. Ia mempercayai bahwa orang yang memiliki darah berarti sangat ramah dan menarik. Kedua, orang yang memiliki empedu kuning berarti jutek dan pemarah. Ketiga, orang yang memiliki empedu hitam berarti malas dan penakut. Dan yang keempat adalah orang yang memiliki dahak berarti murung dan pelupa. Observasi ini lama bertahan di dunia medis dan hanya bisa dibantah kurang lebih 2000 tahun sejak Hippocrates hidup. Pertama kali penemuan cerita Hippocrates adalah dari buku Soranus, seorang dokter yang hidup 500 tahun setelah Hippocrates. Di sana ditemukan bahwa di dalam Museum of Alexandria di Mesir, mereka itu sudah mengumpulkan karya-karya Hippocrates dalam sebuah koleksi berjudul Hippocrates Corpus. Disitulah para ilmuwan akhirnya menemukan dan mempelajari Hippocrates ini. Banyak orang pada zaman setelah Helenistik yang memberikan klaim bahwa Hippocrates inilah asal inspirasi dan doktrin mereka untuk mengembangkan bedah, farmasi, anatomi, dan fisiologi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimita Mumtaz Zainullah dengan NIM 0603524071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Plato. Plato merupakan murid Socrates yang juga pendiri universitas pertama di dunia. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara 428 sampai 347 SM. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Bisa dibilang ia berguru pada orang-orang besar dan menjadi guru dari orang besar. Kemudian beliau lahir di Athena dan sempat bercita-cita menjadi negarawan. Plato lahir pada 428 SM saat Athena masih menikmati posisi puncak sebagai pemimpin Liga Daos. Athena adalah polis atau negara penganut sistem demokrasi yang memiliki kekuatan militer dan maritim, serta kultur intelektual dan artistik yang jauh mengungguli. Kemudian Plato menjadi pengikut Socrates yang setia. Sosok Socrates yang nyentrik rupanya memikat hati Plato. Dari Socrates, Plato belajar banyak mengenai cara berpikir dan apa yang harus dipikirkan. Setelah demikian, Socrates dihukum mati pada 399 SM, membuat Plato terguncang dan berang kepada rezim Athena. Ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga terlibat dalam pemerintahan. Plato memilih tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Secara kontinu, Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatinya untuk membela dan memperjuangkan Socrates. Baginya, keputusan pemerintah menghukum Socrates karena tuduhan telah memasukkan dewa-dewi baru dan merusak generasi muda Athena adalah perbuatan zalim dan tidak bertanggung jawab. Mengembara untuk mencari kebenaran. Khawatir akan keselamatan sendiri pasca eksekusi Socrates,
Plato memilih untuk mengembara ke berbagai negeri. Ia mendatangi Mesir, Asia Minor, Sirakusa, dan juga Italia. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Eulides mengajarkan pengetahuannya. Setelah itu ia melanjutkan pengembaranya ke Kirina untuk mendalami ilmu matematika pada Theodoros. Di sini Plato juga mengajarkan filsafat dan menulis buku. Selanjutnya Plato meneruskan pengembaraan ke Italia Selatan lalu ke Sirakusa. Saat itu Sirakusa sedang dipimpin oleh Dionysius. Beruntung Dionysius mengajak Plato tinggal dan mengajar di istana, sebab keberadaan Plato sebagai pujangga yang telah terkenal dari Yunani akan menaikkan prestis Dionysius. Menurut Plato, agar tercipta sebuah perbaikan sosial dan menjadi sebuah negara ideal, seorang raja haruslah menjadi filsuf. Ia juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelindung bagi rakyatnya. Namun sayangnya, pelajaran-pelajaran Plato yang terlalu menitik beratkan pada moral dalam segala perbuatannya, lama-kelamaan menjemukan Raja Dionysius serta raja-raja selanjutnya. Upaya Plato untuk menerapkan pemikirannya di Sirakusa selama 12 tahun rupanya mengalami kegagalan. Selanjutnya saya akan membahas tentang riwayat hidup Thales. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantau orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemungkinan Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Lona. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rahasia manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana dalam bahasa Yunani yaitu Hoi Heptasop Hoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Pemikiran Thales, pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hylosisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Sedangkan pandangan politiknya, berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memiliki nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Thebes, yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jahra. Di sini saya ingin membahas mengenai filsafat Yunani. Yang dimana pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Pythagoras. Pythagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 Masehi, meninggal sekitar tahun 495 Masehi, adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreaisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles. Sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya ia adalah anak Menesarkos, seorang pengukir permata atau saudagar kaya di Pulau Samos, lepas pantai Anatolia. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis, yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Pemikiran Pythagoras mempengaruhi Plato, dan dialog-dialog karya Plato, khususnya Timaeus, menunjukkan pengaruh dari ajaran Pythagoreaisme ini adalah gagasan Pythagoreaisme mengenai kesempurnaan matematika juga berdampak terhadap seni Yunani kuno. Ajaran Pythagoreanisme kembali bangkit pada abad pertama di kalangan penganut Platonisme pertengahan yang beriringan dengan kemunculan Neo-Pythagoreanisme. Pythagoras terus dianggap sebagai seorang filsuf ulung pada abad pertengahan, dan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Pemikiran Pythagoras pada filosof Yunani kuno. Ia percaya bahwa jiwa setelah bermigrasi ke berbagai jenis hewan secara berurutan, akhirnya akan terakhir kembali sebagai manusia. Ia sendiri mengklaim dapat mengingat bahwa beberapa abad sebelumnya ia adalah seorang pahlawan dalam pengepungan Troy. Doktrin tentang transmigrasi jiwa disebut dalam bahasa Yunani sebagai metempsychosis. Faustus dalam drama Christopher Marlowe, setelah menjual jiwanya kepada setan dan akan dibawa ke neraka Kristen, mengungkapkan bahwa Pythagoras benar dalam pandangan ini. Murid-murid Pythagoras menulis biografi tentangnya penuh dengan keajaiban dan menjadikannya sebagai anak Apollo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Joasana dengan NIM 0603524067. Anaxagoras lahir sekitar tahun 500 sebelum Masehi di Klazomenae, Ionia. Merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Yunani dan menjadi pionir dalam transisi dari mitos ke logos, dari penjelasan berbasis mitos menjadi penjelasan berbasis rasionalitas. Pemikirannya sangat revolusioner pada masanya, karena ia mengemukakan gagasan bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak terlihat, yang ia sebut sebagai semen. Ia berargumen bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dapat dijelaskan melalui elemen-elemen tersebut, dan bahwa tidak ada satu elemen pun yang dapat dianggap sebagai asal mula segalanya. Ini adalah pemikiran yang jauh melampaui banyak filosof sebelumnya yang mengandalkan elemen-elemen dasar seperti air, api, dan tanah. Kontribusi Anaxagoras. Salah satu kontribusi paling signifikan Anaxagoras adalah pengenalan konsep nous atau akal, yang ia gambarkan sebagai kekuatan yang mengatur dan memberi bentuk kepada materi. Dengan ide ini, ia membawa elemen spiritual dan intelektual ke dalam kosmologi yang sebelumnya dianggap murni materialistik. Nous menurut Anaxagoras adalah prinsip rasional yang menciptakan dan mengatur dunia, menjadikan pemikirannya sebagai jembatan antara teologi dan filsafat. Pengaruh Anaxagoras sangat terasa dalam pemikiran para filsuf besar selanjutnya, seperti Socrates dan Plato, yang melanjutkan eksplorasi tentang hubungan antara akal dan realitas.
Meskipun banyak karya Anaxagoras hilang, tulisan-tulisan yang tersisa dan pengaruhnya dalam dialog-dialog filsuf lainnya menunjukkan betapa mendalamnya pemikiran dan ide-idenya. Ia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran ilmiah. Ia adalah seorang pelopor dalam pemikiran nasional yang membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih sistematis dan terstruktur di dunia barat. Karya-karya Anaxagoras. Karya tentang nous atau akal. Anaxagoras memperkenalkan gagasan bahwa nous atau akal adalah prinsip pengatur yang mengorganisir dan memberikan bentuk kepada materi. Ia berpendapat bahwa nous adalah kekuatan yang rasional dan intelijensia yang menggerakkan segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah salah satu ide pertama yang menempatkan akal sebagai kekuatan kosmik, berbeda dari pandangan materialistis sebelumnya. Teori partikel kecil atau semen. Dalam pandangannya, Anaxagoras menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak terlihat, yang ia sebut sebagai semen. Ia berargumen bahwa tidak ada satu elemen yang menjadi asal mula segalanya. Sebaliknya, segala sesuatu adalah hasil dari kombinasi dan percampuran berbagai partikel. Ide ini membuka jalan bagi pemikiran lebih lanjut mengenai unsur-unsur materi di alam semesta. Karya tentang fenomena alam. Dalam karyanya, Anaxagoras memberikan penjelasan awal tentang fenomena alam, termasuk cuaca, gerhana, dan fenomena lainnya, dengan pendekatan yang lebih rasional daripada mitologis. Ini menunjukkan pergeseran dalam cara orang Yunani berpikir tentang alam semesta, dari penjelasan berbasis mitos menjadi penjelasan yang lebih ilmiah. Karya tentang kosmologi. Meskipun karyanya tidak sepenuhnya tersimpan, Anaxagoras juga dikenal karena pandangannya tentang kosmologi, di mana ia menjelaskan proses pembentukan alam semesta dan gerakan benda langit. Ia berpendapat bahwa bumi mengapung di ruang hampa dan mengemukakan ide tentang gerakan planet dan bintang. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lahir di Makedonia di tempat yang sekarang merupakan Yunani Utara, tetapi menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Athena. Kehidupannya di Athena terbagi menjadi dua periode. Pertama sebagai anggota Akademi Plato tahun 367 sampai 347 dan kemudian sebagai direktur sekolahnya sendiri, Lyceum 334 sampai 323. Tahun-tahun diantaranya dihabiskan terutama di Assos dan Lesbos, dan sebentar kembali ke Makedonia. Tahun-tahunnya di luar Athena sebagian besar dihabiskan untuk penelitian dan penulisan biologi. Dinilai berdasarkan isinya, tulisan-tulisan psikologi Aristoteles yang paling penting mungkin berasal dari tempat tinggal keduanya di Athena. Dan dengan demikian, dari periode Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lahir di Makedonia di tempat yang sekarang merupakan Yunani Utara, tetapi menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Athena. Kehidupannya di Athena terbagi menjadi dua periode. Pertama sebagai anggota Akademi Plato tahun 367 sampai 347 dan kemudian sebagai direktur sekolahnya sendiri, Lyceum 334 sampai 323. Tahun-tahun diantaranya dihabiskan terutama di Assos dan Lesbos, dan sebentar kembali ke Makedonia. Tahun-tahunnya di luar Athena sebagian besar dihabiskan untuk penelitian dan penulisan biologi. Dinilai berdasarkan isinya, tulisan-tulisan psikologi Aristoteles yang paling penting mungkin berasal dari tempat tinggal keduanya di Athena. Dan dengan demikian, dari periode paling matangnya, karya utamanya dalam psikologi, De Anima, mencerminkan dengan cara yang berbeda minatnya yang mendalam pada taksonomi biologis dan teori fisika dan metafisikanya yang paling canggih. Ia merupakan salah seorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat dengan jangkauan ilmu sangat luas. Aristoteles menguasai ilmu biologi, botani, kimia, fisika, metafisika, etika, sejarah, logika, retorika,
filsafat pikiran, filsafat sains, puisi, teori politik, psikologi, geologi, dan zoologi. Itulah mengapa Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lahir di Makedonia di tempat yang sekarang merupakan Yunani Utara, tetapi menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Athena. Kehidupannya di Athena terbagi menjadi dua periode. Pertama sebagai anggota Akademi Plato tahun 367 sampai 347 dan kemudian sebagai direktur sekolahnya sendiri, Lyceum 334 sampai 323. Tahun-tahun diantaranya dihabiskan terutama di Assos dan Lesbos. Dan sebentar kembali ke Makedonia. Tahun-tahunnya di luar Athena sebagian besar dihabiskan untuk penelitian dan penulisan geologi. Dinilai berdasarkan isinya, tulisan-tulisan psikologi Aristoteles yang paling penting mungkin berasal dari tempat tinggal keduanya di Athena. Dan dengan demikian, dari periode paling matangnya, karya utamanya dalam psikologi, De Anima, mencerminkan dengan cara yang berbeda minatnya yang mendalam pada taksonomi, biologis, dan teori fisika dan metafisikanya yang paling canggih. Ia merupakan salah seorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat dengan jangkauan ilmu sangat luas. Aristoteles menguasai ilmu biologi, botani, kimia, fisika, metafisika, etika, sejarah, logika, retorika, filsafat pikiran, filsafat sains, puisi, teori politik, psikologi, geologi, dan zoologi. Itulah mengapa Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan. Pemikiran Aristoteles tentang psikologi. Ia menganggap psikologi sebagai cabang ilmu yang menyelidiki jiwa dan sifat-sifatnya, tetapi ia menganggap jiwa sebagai prinsip umum kehidupan, sehingga psikologi Aristoteles mempelajari semua makhluk hidup, dan bukan hanya mereka yang ia anggap memiliki pikiran, manusia. Jadi, dalam De Anima, ia menganggap sebagai tugasnya untuk memberikan penjelasan tentang aktivitas kehidupan tumbuhan dan hewan, di samping aktivitas kehidupan manusia. Jika dibandingkan dengan disiplin ilmu psikologi modern, maka psikologi Aristoteles cakupannya luas. Ia bahkan mencurahkan perhatian pada pertanyaan tentang hakikat kehidupan itu sendiri, sebuah subjek yang berada di luar lingkup psikologi dalam sebagian besar konteks kontemporer. Berdasarkan pendekatan Aristoteles, psikologi mempelajari jiwa atau anima dalam bahasa Latin, sehingga secara alami ia menyelidiki semua makhluk yang berjiwa atau bernyawa. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lahir di Makedonia di tempat yang sekarang merupakan Yunani Utara, tetapi menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Athena. Kehidupannya di Athena terbagi menjadi dua periode. Pertama sebagai anggota Akademi Plato tahun 367 sampai 347 dan kemudian sebagai direktur sekolahnya sendiri, Lyceum 334 sampai 323. Tahun-tahun diantaranya dihabiskan terutama di Assos dan Lesbos. Dan sebentar kembali ke Makedonia. Tahun-tahunnya di luar Athena sebagian besar dihabiskan untuk penelitian dan penulisan geologi. Dinilai berdasarkan isinya, tulisan-tulisan psikologi Aristoteles yang paling penting mungkin berasal dari tempat tinggal keduanya di Athena. Dan dengan demikian, dari periode paling matangnya, karya utamanya dalam psikologi, De Anima, mencerminkan dengan cara yang berbeda minatnya yang mendalam pada taksonomi, biologis, dan teori fisika dan metafisikanya yang paling canggih. Ia merupakan salah seorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat dengan jangkauan ilmu sangat luas. Aristoteles menguasai ilmu biologi, botani, kimia, fisika, metafisika, etika, sejarah, logika, retorika, filsafat pikiran, filsafat sains, puisi, teori politik, psikologi, geologi, dan zoologi. Itulah mengapa Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan Pitagoras.
Pitagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang lahir sekitar tahun 570 di Samos, Yunani. Ia terkenal karena kontribusinya dalam matematika, terutama teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Pitagoras mendirikan sekolah filsafat yang dikenal sebagai Pitagoranisme yang mengajarkan bahwa realitas pada dasar hidup adalah matematika. Sekolah itu juga menekankan pada gaya hidup yang melibatkan diet ketat, latihan fisik, dan kontemplasi spiritual. Pitagoras dan murid-muridnya berkontribusi dalam pengembangan matematika seperti penemuan bilangan irasional dan studi tentang sifat-sifat bilangan. Mereka juga mempelajari hubungan antara matematika, musik, dan alam semesta. Meskipun Pitagoras telah meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi, pengaruhnya tetap terasa dalam matematika, filsafat, dan sains selama berabad-abad. Teorema Pitagoras dan ajaran Pitagoranisme memiliki dampak yang mendalam pada pemikiran filsuf-filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles, serta perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Pemikiran Pitagoras. Yang pertama, angka sebagai dasar segala sesuatu. Pitagoras percaya bahwa angka adalah kunci untuk memahami alam semesta. Ia melihat angka sebagai prinsip dasar yang mengatur segala sesuatu, mulai dari benda fisik hingga konsep abstrak seperti keindahan dan keadilan. Yang kedua, harmoni dan dalam alam semesta. Pitagoras menghubungkan angka dengan harmoni dalam musik. Ia percaya bahwa rasio numerik antara panjang senar pada alat musik menghasilkan nada-nada harmonis. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh proporsi numerik yang harmonis. Yang ketiga, jiwa dan reinkarnasi. Pitagoras mengajarkan tentang immortalitas jiwa. Ia percaya bahwa jiwa manusia tidak mati, tetapi berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya dalam siklus reinkarnasi. Yang keempat, vegetarianisme. Pengikut Pitagoras menganut vegetarianisme. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa dan karenanya tidak boleh dibunuh untuk dimakan. Yang kelima, matematika sebagai kunci kebenaran. Pitagoras meyakini bahwa melalui matematika kita dapat memahami kebenaran yang mendasari realitas. Pengaruh Pitagoras. Pemikiran Pitagoras memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Yunani kuno. Beberapa pengaruhnya antara lain, yang pertama, Plato. Filsuf besar Plato banyak terinspirasi oleh ide-ide Pitagoras, terutama tentang hubungan antara dunia fisik dan dunia ide. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Konsep Pitagoras tentang angka sebagai dasar segala sesuatu menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama matematika dan fisika. Yang terakhir, musik. Teori Pitagoras tentang harmoni dalam musik masih relevan hingga saat ini dan menjadi dasar bagi teori musik modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.